bekerjasama dengan PT Bayan akan melaksanakan kegiatan lari 10 km sampai di kilo 15. Karena saya kepala bagian operasi, saya menentukan berapa jumlah personil. Jadi saya mewakili Kapolres hadir pada saat itu. Habis itu jam 4 saya berangkat ke BSB. Saya salat di BSB tadi. Sudah sempat saya ambil apel jam 5 karena ada konser di sana. Ada konser pengamanan, ada Wakapolres di sana. Kapolres sebentar lagi akan hadir. Saya bilang sama Wakap, saya izin sedih dulu belajar ceramah lagi, sudah 8 tahun saya nggak pernah ceramah itu. Saya bilang ya sudah tinggal aja. Pak Ustadz yang bilang Pak Waka bilang Ustadz sama saya, kan bukan Ustadz. Saya Pak Polisi sama dengan Pak Soleh. Sehingga inilah kenapa pakai merah-merah, bukan apa rencana mengganti baju. Jadi kalau orang dekat-dekat ibu-ibu jangan dekat-dekat, saya belum mandi, sumpah ini, belum mandi. Kaos saya beli di BSB tadi nih Pak, karena kaos saya sudah bau. Kaos dinas makanya saya beli di BSB ini, harganya 100 berapa 53 berapa. Supaya apa sekalian sama-sama merah dalamnya gitu. Jadi itu kalau Bapak nanti tanya-tanya kenapa merah, ya itu Pak, karena tadi belum sempat pulang. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ayat tadi itu dari surat Al-Ahzab ya, ini dong. Ini kebetulan orang Madura ini. Sama ini. Ayat ini mengatakan tadi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu ayat di mana-mana Pak disampaikan gitu. Hafal. Ibu-ibu hafal itu Bu ya. Hafal Pak gitu. Jadi kalau harus hafal. Sungguh itu. Saya masih ingat sebelum jadi polisi itu saya pernah belajar Ibnu Aqil dulu Pak. Apa kata dalam kitab Ibnu Aqil itu, kalimat qad masuk kepada fi'lul madhi maka menunjukkan litaukid katanya, untuk menunjukkan pengukuhan serius. Jadi kalau maknanya ini bukan sungguh ada tauladan, bukan itu, sungguh itu. Jadi litaukid, untuk menunjukkan keseriusan Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada diri Nabi itu ada tauladan yang baik. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, sering saya sampaikan di Islamik. Saya sudah lama Pak tidak pernah ceramah. Belajar ceramah lagi, kebetulan Islamik ini sama-sama muadzin di sana. Saya jamaah juga, kalau ada ustaz saya pengganti. Jadi baru-baru ini aja saya baru ceramah lagi Pak. Karena apa? Kesibukan dengan jabatan yang saya diberikan oleh Allah melalui pimpinan-pimpinan kepolisian. Saya terakhir tabligh akbar di Aceh selama 5 hari. Tabligh akbar di Aceh, setelah itu sampai sekarang gak pernah keluar provinsi lagi. Hadirin yang berbahagia, kita pahami Pak, renungkan baik-baik. Sungguh gitu ya. Berarti Allah Bu, dengarin baik-baik. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu apa? Tauladan yang baik, uswah hasanah. Jadi bahasa yang paling sering saya sampaikan bahwa Nabi itu bisa dijadikan contoh, bisa memberikan contoh dan bisa dijadikan contoh. Itu bedanya. Ustadz ini semua yang di sini nih Pak, mau dari kalangan mana saja, mau mazhab mana saja, yang hadir ini bisa memberikan contoh, tapi insya Allah tidak bisa dijadikan contoh, termasuk saya hari malam. Catat baik-baik bahasa saya. Orang sekarang bisa memberikan contoh tapi tidak bisa dijadikan contoh, atau jarang sekali dijadikan contoh. Karena apa? Ya ditanyakan sendiri aja. Ada kekurangan contoh ketika ada seseorang berceramah mengharamkan ulang tahun, meniup lilin, giliran suatu saat karena istri kita menuntut mungkin kepada saya, tiup lilin juga saya itu. Contoh, berarti bisa memberikan contoh tapi tidak bisa dijadikan contoh. Bukan ada di YouTube Bapak. Nah, sehingga giliran ceramah awalnya mengharamkan orang, mengandai-andaikan, menyamakan bahwa itu perilaku ini. Hadisnya sama-sama hafal itu.
Saya takut bawa hadis karena saya sudah banyak yang lupa Pak, karena sedikit lamanya tidak mau tolak. Mengatakan ulang tahun tiup lilin itu adalah haram dan lain sebagainya. Kenapa? Perilaku orang ini, orang itu. Giliran suatu saat istri, karena istri saya yang menuntut tiup lilin juga. Kurang apa? Alimnya jangan saudara dipertanyakan. Apalagi cuma Pak Sardi ini polisi lagi. Tamatan aliyah di Pondok Pesantren Aliyah dulu di Madura. Loh, apalagi cuma saya. Maka renungkan baik-baik. Bisa memberikan contoh, tapi tidak bisa dijadikan contoh, itu masa sekarang. Sehingga apa sengaja saya sampaikan, berhati-hati kalau kita itu memberikan contoh. Jangan sampai kita hanya bisa nuding orang lain, tapi jarang kita menuding ke dalam. Makanya ketika nunjuk, orang yang akan menjadi sasaran, tapi lupa bahwa dari 5-1 ke depan, tapi 4 menuju ke dalam, menunjukkan ada 4 permasalahan yang terkandung dalam jiwamu, jauh lebih buruk daripada orang yang kamu tunjuk. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu, Pak. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena Nabi itu kalau berbicara berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan nafsu. Tapi kalau Sarbini malam ini berbicara berdasarkan nafsu, mencari-cari pembenaran dengan wahyu. Setuju enggak? Setuju, Pak? Pak. Supaya Pak Sarbini itu benar, cari ayat, cari hadis, cari kitab-kitab sebagai rujukannya, supaya padahal saya nafsu. Beda dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikan Nabi berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan nafsu. Itu perbedaan dengan kita saat ini. Hati-hati, Pak. Lanjut atau stop, Pak? Kalau Bapak bilang stop, saya senang, Pak. Kenapa? Materinya tidak ada masalahnya. Ini teh atau jahe ini, Pak? Mana yang ngasih teh? Ini jahe atau teh ini? Pak, minta maaf tidak mengurangi rasa hormat Pak. Saya memang haus, Pak. Alhamdulillah. Minta maaf, Ustaz. Itu satu. Jadi orang kita saat ini bisa memberikan contoh, tapi susah untuk dijadikan contoh. Itu bedanya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Tidak mengambil sebuah pemikiran yang tercetus di dadanya bahwa saya ini adalah orang yang sangat luar biasa kehebatannya. Supaya kita tidak sering mengaku dirinya itu paling benar. Supaya kita tidak mengaku orang yang paling super. Terkadang ya Allah ya kan, itulah sifat kesombongan manusia. Kalau dibilangin kita begini, cari alasan, saya ini begini. Itu apa? Menangkis dari permasalahan. Coba buka di YouTube. Ada seseorang yang kerjaannya cuma menghina aja pemerintah, menghina pemimpinnya. Giliran ditanya ayatnya apa? Menyampaikan surat Al-Isra ayat 176. Padahal surat Al-Isra ayat berapa? Surat ayat berapa ayatnya? Coba buka di surat berapa? Surat Al-Isra itu berapa jumlahnya? Berapa? Hanya 111 kalau tidak salah. Tapi dia dengan gagahnya saya mengatakan, buka dalam surah Al-Isra ayat 176. Itu kalau dibilangin menghina agama, marah dia, Pak. Menghina, melecehkan Quran, marah dia. Sehingga apa? Karena nafsu yang diutamakan, untuk pembenarannya menggunakan wahyu. Setiap saya ngomong begini berarti ada contoh yang telah berada di dalam kehidupan sosial bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan contoh oleh Allah supaya apa? Kita belajar kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa memberikan contoh dan bisa dijadikan contoh.
Hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan Allah. Kemudian kenapa Nabi seperti itu? Memang Allah berikan kelebihan. Dalam surah Al-Imran ayat 159, coba Allah buka itu. Ibu bapak buka itu. Saya takut salah Pak, salah Pak, karena banyak ayat lupa sudah Pak. Hadirin yang berbahagia, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 159? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Hadirin yang berbahagia, kata Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat Allah dengan kasih sayang Allah menyelipkan di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh rasa kasih sayang. Nabi itu apa lembut hatinya. Tanya sama saya, bapak-bapak ibu-ibu, bu, kita ini lembut hatinya atau kasar hatinya? Astagfirullahaladzim, lembut pembualan, botek lagi. Pak, hati kita ini banyak kasarnya atau banyak lembutnya, Pak? Banyak kasarnya, sepakat Pak saya itu. Belum tahu lagi bapak penceramahnya model apa. Bapak kalau tahu saya itu pada undang, yakin dan undang. Saya termasuk orang yang keras hati. Soleh itu tak itu. Saya itu tukang kelahi dulu Pak, tahu saya itu Pak. Bagaimana bisa dintalahu? Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah sisipkan hati lintalahum, lembut hati Nabi itu kepada kita semua, kepada mereka. Walaupun tafazzal ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau hati Nabi itu keras, membaja orang lari semuanya. Artinya yang bisa kita pahami ayat ini Bapak jamaah yang berbahagia, perilaku Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangat lembut Pak. Kalau kita sudah meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayo kita berusaha hati kita harus lembut, mau dalam aspek apa saja. Lembut di dalam berdemokrasi, lembut di dalam berpolitik, lembut juga dalam berdakwah, lembut di dalam berkomunikasi sosial, lembut di tengah-tengah keluarga. Dakwah pun juga harus lembut, Pak. Insyaallah. Harus lembut. Kalau dakwah Pak model-model Sarbini malam ini tak akan dapat manusia untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kerjaannya itu Pak ngeyel, ngotot, marahin orang, ngesat-ngesatin orang, marahin orang, memponis orang, seakan-akan dirinya sudah luar biasa, padahal tidak. Fala tuzakku anfusakum, kata Allah. Kamu jangan sok-sok merasa suci. Masya Allah, ini kan lagi musim Pak. Buka Bapak di YouTube. Kalangan orang-orang yang punya ilmu, yang katarnya alim lah Pak ya. Orang-orang yang ngerti kitabnya banyak, Masya Allah. Dakwahnya pun tidak lembut. Coba Bapak rasakan. Di sisi lain ada yang mengkalahin orang ahlus sunnah wal jamaah, yang sisi lain ada yang anggap adalah orang ahlul bid'ah dan lain sebagainya. Coba lihat itu. Yang satu ngantem pakai ayat ini, kitab ini, yang satu pun juga ngantem ini pakai ayat ini, pakai kitab ini. Akhirnya apa? Pertemuan di dunia maya, bahwa seakan-akan kita itu pada kondisi yang memang tidak ada kelembutan di dalam dunia dakwah. Kecuali ada hal-hal tertentu, ulama-ulama tertentu yang membawa dakwah ini dengan lintalahum. Insyaallah. Contoh Pak, contoh.
tentang baca selawat saja misalnya. Banyak versi Pak. Ada yang pakai Sayyidina, ada yang pakai enggak. Ribut. Mudah-mudahan di masjid ini tidak. Masya Allah. Itu buka di Fathul Bari. Bapak tentang itu. Berbeda pendapat kalangan ulama-ulama ahli hadis. Ngapain kita kok ribut? Rasulullah tidak pernah mengajar menambah Sayyidina. Dari mana? Dalam redaksi salawatnya iya. Kan tidak mungkin Nabi pembualan ngomong kamu aku sayyid ya, tidak mungkin. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam satu ketika Nabi mengatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, kata Rasulullah. Coba lihat dalam Fathul Bari akan ketemu itu hadis. Saya dulu pernah baca Pak. Dulu masih rajin-rajin baca yang berangkat ke Riau, Bangka-Belitung, Makassar, Sorong. Itu sering saya baca itu. Makanya kitab saya itu ada lah, kalau Kutubus Sab'ah saya punya itu. Cuma tidak sempat baca, itu masalah. Tidak sempat baca. Di situ kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam. Saya ini bosnya, saya ini penghulunya keturunan Nabiullah Adam alaihissalam. Saya ini adalah semua manusia. Aku ini rajanya, aku ini penghulunya, kata Rasul Muhammad SAW. Wala fakhrah, bukan bermaksud untuk menyombongkan diri, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan Nabi pernah mengucapkan saya adalah sayyid. Ngapain kok ribut masalah sayyidina dan tidak sayyid? Sudah capek Pak. Kapan umat Islam akan bersatu? Kapan umat Islam hanya selalu bersengketa perbedaan-perbedaan furu'iyah yang seperti itu? Maka belajarlah kita dakwah yang lembut, dakwah yang santun. Sudahlah di sini berbeda ya tidak apa-apa, tidak harus pisah masjid, Bapak jemaah yang berbahagia. Permasalahannya, ketika kita perbedaan-perbedaan ijtihadiyah pisah masjid, itu masalahnya. Betul kan Ustaz? Banyaknya masjid diberi papan bukan karena tidak mampu menampung jumlah jamaah, bukan. Banyaknya masjid atau langgar karena banyaknya perbedaan furu'iyah. Yang satu pakai kunut, yang satu tidak mau, yang satu pakai kunut, yang satu tidak pakai, bikin masjid di samping masjid, itu biasa. Yang satu pakai Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina, bisa bikin langgar 100 meter dari masjid. Masya Allah. Itu kenapa? Belajarlah lembut. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau Nabi itu kasar hatinya, keras hatinya seperti kita saat ini, siapa tidak sampai ke Eropa sana Islam itu. Coba para ulama, para aulia Allah datang ke Indonesia sampai mengislamkan kerajaan Kutai Kertanegara. Kalau kita marah-marah dakwahnya model kita, siapa Raja Kertanegara tidak akan masuk Islam, Pak? Tidak akan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Agama Hindu Pak di Jawa itu semua rata dari ujung sana sampai ujung sana. Tapi dengan para aulia masuk ke sana, subhanallah, tinggal hitung berapa sisa dari sisa umat Islam. Kenapa? Kelembutan para dai-dai yang masuk ke Indonesia. Apa yang terjadi? Mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau itu Pak yang kita miliki para dai, berbeda silahkan, itu memang hukum alam Pak, tidak akan mungkin. Allah menciptakan perbedaan, memang itulah memang sebuah hikmah. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab, kata Allah. Sesungguhnya perbedaan, pergantian siang dan malam dan siang merupakan pertanda bagi orang-orang yang berfikir, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak dipaksakan harus sama. Itu jangan dipaksakan. Itu berbicara tentang ijtihadiyah, itu akan menimbulkan perbedaan-perbedaan. Masalah lamasah saja di dalam Quran. Aula mastumun nisa, timbul perbedaan di kalangan ulama madhab.
Imam Syafi'i menyatakan batal menyentuh istri pada saat kita berwudu, tapi mazhab yang lain tidak, kecuali ada beberapa syarat. Di antaranya kalau menyentuhnya dengan nafsu baru batal. Nah itu mau dipaksakan, jangan dipaksakan. Lebih memang itu menyangkut ijtihadiyah. Kalau menyangkut itu Pak, jangan dipaksakan. Kenapa? Saya sayang Pak, saya tidak alim. Sayang saya tidak alim. Kenapa enggak sekolah, enggak jadi kiai? Jadi polisi masalah. Kalau Bapak tanya bagaimana cara borgol orang, tanya sama saya. Tanya sama saya. Tapi kalau tanya masalah hukum-hukum agama, ya tanyalah sama kiai. Saya tanya sama ustaz. Tapi kalau suruh ceramah, insya Allah saya bisa sedikit-sedikit Pak. Maka dari itu ayo kita paham. Masjid ini Pak adalah simbol negara. Masjid ini adalah simbol persatuan suatu bangsa. Coba masuk ke sini. Terpimpin oleh imam. Coba, selalu ada perdamaian dalam masjid. Kalau Bapak tuh perbedaan terus tidak damai di masjid itu jadi apa? Pasti Bapak kesal terus. Contoh, giliran imam baca Bismillahirrahmanirrahim, sedangkan Bapak biasa Alhamdulillahirrabbilalamin. Imamnya aja Pak dipencong. Duh, kapan mau bahagia kita? Tapi ketika kita tahu, oh iya di sini letak perbedaan Bismillah ini, sebagian ahli tafsir mengatakan Bismillah masuk kepada suratul Fatihah. Ada sebagian tidak, ini adalah pembatas pergantian surah. Lega dada kita Pak. Saya dulu dakwah kemana-mana saja Pak. Saya ketemu orang salafi damai Pak. Tidak pernah saya ngotot-ngotot dengan orang salafi. Saya menyesuaikan. Kenapa? Saya pelajari dalam beberapa tafsir. Terkadang kita sibuk masalah kondisi merapatkan kaki dengan tidak merapatkan kaki. Sibuk ribut juga Pak. Saya pernah didatangkan orang untuk menyelesaikan, mendapatkan orang yang satu kakinya harus rapat, yang satunya asam urat. Ribut. Digembok hari Sabtu masjidnya itu. Enggak boleh masuk ke sini. Saya datang Pak. Masya Allah, ini mau apa orang ini? Ini nyata Pak. Saya tidak bohong-bohong, ini nyata. Cuma saya tidak akan saya sebutkan masjidnya. Karena menolak dakwah dari salah satu paham yang berbeda, hari Sabtu dan Minggu digembok, jadi tidak ada salat subuh. Itu hampir kelahi Pak, dikudeta itu masjid. Aduh, ya Allah, kebetulan saya masih jabat Kasat Intelkam, Kepala Satuan Intelijen saya di Balikpapan. Saya komandan intelijen, jadi saya diminta oleh orang untuk menyelesaikan. Saya selesaikan. Dibuka itu subuh Seninnya ada orang sholat. Kenapa? Saya yang diminta untuk ceramah, kuliah subuh di sana. Saya laksanakan saja ini. Saya tanyakan, mau pakai kunut atau tidak pakai kunut? Yang satunya terserah Pak Imam, terserah Pak Imam, saya biasa pakai kunut, jadi diam aja, ikut saya aja. Yang satunya kunut, yang satunya diam. Tapi ujungnya terserah Pak Ustaz aja. Oke, saya tanyakan Pak, kalau sepakat tanpa kunut saya tidak akan kunut. Tidak mungkin saya tidak sah kalau tidak baca kunut. Saya tanyakan. Ternyata Pak banyak yang setuju pakai kunut. Pakai kunut saya. Gitu yang memang saya pakai kunut. Cuma kan untuk apa? Melerai permasalahan-permasalahan yang tidak sebenarnya berada di sana. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diberi oleh Allah hati yang lembut. Saya cari sebuah ayat, apa hadis, supaya kita itu tidak saling pencoreng Pak. Mencoreng itu Pak, bahasa Madura itu saling pencoreng. Tidak tahu soleh tidak pencoreng itu. Saling nyolot, ngomong, saling matanya anda ada gini gitu Pak. Ini dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begini Pak. Innallaha amarani bi mudaratin nas kama amarani bi iqamatil faraid.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mengutus aku, memerintahkan aku untuk apa? Selalu lembut terhadap semua manusia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana saya diperintahkan oleh Allah kelembutan melaksanakan perintah-perintah yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, enggak ada Pak dakwah ngeyel-ngeyel terus marah-marah. Bagus. Maka mudah-mudahan masjid ini akan sesuai dengan namanya al-hidayah. Hidayahnya di mana? Rukun. Itu paling penting. Kenapa? Tidak dibenarkan kita cuma perbedaan furu'iyah, melahirkan permusuhan, melahirkan qati'ur rahim. Jelas tempatnya Pak. Sudah jelas orang yang memutus silaturahim. Gara-gara cuma perbedaan-perbedaan mazhab. Biasa. Ada siang, ada malam. Ada baca qunut, ada tidak baca qunut. Sudah jelas. Kalau yang tidak bakal imam baca qunut, ya ikut baca qunut, aminkan, karena qunut itu tidak bukan berdoa tidak baik, tapi doa yang baik. Itu ketentuan ulama dari hadis-hadis. Kemudian bagaimana? Kalau imamnya tidak pakai qunut, tidak perlu membatalkan sholatnya. Ini terkadang saya pernah di kapal dulu Pak, masih KM Tidar namanya. Saya baru anak pertama naik KM Tidar. Terus saya ditunjuk oleh kaptennya itu setiap kuliah subuh saya suruh ngisi. Karena sejadah itu sudah didahului oleh teman yang ingin mengisi kegiatan itu, langsung sejadah saya itu ditempati. Ya sudah, aku diam, masa mau ribut masalah itu Pak? Biarin aja. Ternyata tidak kunut. Apa yang baca kunut Pak? Qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Qamat lagi Pak, Allahu akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah. Hayya 'alas shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Selesai sudah. Ini kenapa tidak lapang dada? Cuma perbedaan kunut berikut. Makanya sengaja ini saya ungkap ketauladan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah, di dalam kehidupan bersosial. Maka kata Rasulullah SAW, sungguhnya Allah mengutus aku, memerintahkan kepadaku untuk selalu lemah lembut kepada seluruh manusia, sebagaimana lembutnya saya melaksanakan sholat perintah-perintah yang fardu. Kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silahkan Bapak baca dalam tafsir Ibnu Katsir pembahasan surah Ali Imran ayat 159. Itu. Nah, sehingga apa Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan keluar biasaan Nabi, sampai pun ana sayyidu waladi Adam tadi itu terbukti di dalam kitab syarahnya Sahih Muslim, Bapak baca. Jadi suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, Nabi itu pernah bersabda, di mana yajma'un nasa, Nabi itu yajma'ullahu nasa, katanya Allah akan mengumpulkan manusia itu kapan? Pada saat hari kiamat nanti. Apa yang terjadi setelah bangkit pada hari kiamat nanti itu? Ini kehebatan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua manusia berlari siapa yang menjadi pengikutnya. Kaum Nabiullah Adam alaihissalam, dia lari kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Tadi itu sudah saya catat, karena sampai ke kantor, tas-tas saya di kantor, tidak ke bawah di sini. Tapi saya ingat redaksinya. Sehingga apa, manusia itu lari kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Ya Nabiullah Adam, tolong bukakan itu surga, pintu surga. Ini kan sudah kita ada pintu surga disiapkan. Apa kata jawabannya Nabiullah Adam alaihissalam? Tidak. Kamu datang saja kepada Nabi Musa. Saya yang mengeluarkan kamu dari surga, ya saya ini. Kamu datang ke sana. Nabi Musa alaihissalam. Pun mereka pun lari menuju Nabiullah Musa, Nabi Ibrahim, Khalilullah. Apa kata Nabi Ibrahim? Jangan ke saya. Saya memang betul sebagai Khalilullah,
tapi saya itu wara kata Nabi Ibrahim. Saya ini orang yang masih di belakangnya Nabi Musa alaihissalam. Saya masih di belakangnya Muhammad itu. Walaupun saya Khalilullah. Maka apa yang terjadi? Silahkan kamu datang ke Nabi Musa. Datang kamu ke Musa. Mereka berlari menuju Nabiullah Musa alaihissalam. Kenapa? Nabiullah Musa dia wa kallamallahu Musa taklima. Kemudian apa? Ibu protes kalau saya kasih punggung terus Bu ya. Protes ya. Oh iya, ibu udah cepet-cepet ngomong sih. Dibilangin Pak Sarwi ini pembualan, masa saya dikasih pantatnya gitu kan? Aduh, minta maaf ya, minta maaf sekali lagi, minta maaf. Sampai di mana tadi? Hah? Sampai di mana Bu? Hah? Nabi Musa. Ya sudah ke ibu dulu. Jadi umat itu, manusia datang ke Nabiullah Musa alaihissalam. Ya Nabiullah Musa, tolong buka itu pintu surga. Sudah senang Pak pintu surga. Sudah ada surganya. Masya Allah. Apa kata Nabi Musa? Tidak, jangan begitu. Walaupun saya sempat rencana mau ketemu Allah dengan wa kallamallahu Musa taklima, saya tidak punya kesanggupan. Silahkan kamu temui Nabiullah Isa alaihissalam. Dan masih banyak dalam hadis yang panjang, ketemu ini, ketemu itu. Tapi apa yang terjadi? Ketemu Nabiullah Isa alaihissalam, karena itu ada ruh kudus di dalamnya. Ada tiupan ruh langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala yang berbeda prosesnya. Maka apa yang kamu datanglah ke sana, kata Nabiullah Musa alaihissalam. Ternyata apa? Nabiullah Isa alaihissalam tidak sanggup membuka surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Pada ujung-ujungnya apa yang terjadi? Diperintahkan temui kamu, pergi kamu menemui Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada ujung-ujungnya minta tolong kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Pertama yang kita bisa ambil dari hadis ini, betapa tawaduknya para nabi-nabi itu, anbiya wal mursalin. Loh, kita kok sombong? Kita bukan anaknya nabi, kita bukan ponakannya nabi, kita bukan siapa-siapanya Nabi, tapi kok pembualan Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi yang lainnya tawadhu. Padahal kalau Allah berikan ilham kepada para Nabi yang saya sebutkan tadi itu, bisa membuka surga ketika memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Cuma tawadhu. Ada orang yang lebih dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diserahkanlah kepada Nabi sebagai khataman nabiyyin. Maka Nabi berdoa untuk berkenan Allah mengizinkan Nabi untuk membuka surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Berbanyaklah hadis itu panjang. Ada yang masuknya ke surga cepat bagaikan petir dan lain sebagainya. Dan ada yang nyangkut. Mudah-mudahan saya tidak nyangkut. Mudah-mudahan saya tidak nyangkut Bu. Ya Allah, kalau nyangkut naudzubillahi min dzalik, ibu dada Pak Ustaz. Bapak dulu ceramah di masjid saya, ternyata Bapak pembotek juga itu ya. Ternyata Bapak nyangkut di neraka. Naudzubillahi min dzalik. Ya Allah ya Karim. Dapat jamaah yang berbahagia. Maka disitulah kita perbanyak berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dah usah masalah bacaan selawat, dah usah diributkan Pak. Baca aja. Mau pakai sayyidina, tidak pakai sayyidina, baca aja. Yang penting Bapak baca yang banyak. Ya ayyuhalladzina amanu Uzkurullaha katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsiran. Hai orang yang beriman, perbanyak-banyaklah kamu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ummul awqat wal ahwal, dalam tafsir Murahhad An-Nawawi. Ya ummul awqat wal ahwal, tidak terikat oleh keadaan dan waktu, oleh keadaan dan waktu. Baca jumlahnya dzikran katsira, tidak dihitung berapa, perbanyak. Mau 1000 kayak baca selawat. Yang jelas bapak baca selawat, ibu baca selawat, tidak ada ruginya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, merasakan kerinduan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu. Kedua, akan apa? Allah angkat derajatnya 10 kali derajat kata Nabi Muhammad SAW dari berbagai hadis. Kemudian apa? Allah berikan pahala 10 kebaikan di situ. Allah cabut, Allah hapus keburukan-keburukannya dan lain sebagainya. Terhampar keberkahan selawat di hadapan Allah. Siapa yang berselawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW, mau ndak pakai Sayyidina, monggo ndak apa-apa. Yang penting jangan ribut di masjid. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, monggo silakan. Baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, silahkan. Memang redaksinya ada di situ. Silakan. Dengan catatan jangan ribut, jangan cuma baca ribut masalah Sayyidina, kita berpisah masjid kemudian tidak teguran. Nah itu masalah. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ingat yang perlu kita pahami Bapak jamaah yang berbahagia, ibu-ibu, beda memang kita kalau menyebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu jangan disamakan dengan manggil-panggilan kita, Pak. Sarbini, sini. Coba Bapak ngambil saya. Nih, Sarbini. Pantas enggak kira-kira? Hah? Enggak pantas. Sarbini. Pantas enggak? Enggak pantas, minimal Pak. Pak Sarbini. Oh, iya Bu. Coba saya bilang, sore. Pakaian dinas lagi sudah ubal lagi dia bilang, sore. Ya marah lah Pak. Apalagi memanggil Nabi. Kalau manggil Nabi ada tuntunannya, buka di surat Nur ayat 63. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ada 63 di surah An-Nur. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu, kata Allah, kamu jamaah al-hidayah BDS itu, kalau memanggil Rasul itu jangan kamu seperti memanggil temannya itu. Kalau saya bilang Soleh, enggak apa-apa. Iya Sar, enggak apa-apa. Tapi enggak pantas kalau manggil Nabi Muhammad. Ya Allah, kurang ajar itu orang. Iya, kurang ajar. Allah sendiri melarang kalau memanggil Nabi, memanggil Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memanggil para nabi, memanggil para rasul menggunakan panggilan yang sopan, jangan seperti memanggil temanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Buka dalam surah An-Nur ayat 63 dicatat. Itu. Apa kata Allah? Di situ jangan. Maka Allah sendiri Pak tidak pernah manggil namanya Muhammad. Tetapi apa? Ada sandingannya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashiddaa 'alal kuffar. Dalam ayat yang lain, ya ayyuhan nabiyyu. Enggak ada ya Muhammad, enggak. Nabi Allah tidak pernah memanggil Nabi itu dengan Muhammad. Pasti ada. Sehingga itulah yang dijadikan pandangan oleh para ulama yang menggunakan Sayyidina itu sebagai bentuk penghormatan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pendapat. Tetapi pendapat yang tidak mau tidak usah dipaksakan. Bu, kasih tahu suaminya, jangan cuma ribut-ribut Sayyidina dan bukan Sayyidina. Ya, yang penting membaca sholawat. Ya paling tidaklah baca 100 kali. Baca lagi 100 kali, kalau bisa 1000, semakin banyak insya Allah semakin tenang hati kita terhadap baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu teman berbahagia, itulah keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sudah malam. Sudah selesai, Pak? Hah?
masa iya? Setengah. Tadi mulai jam berapa? Ya nanti aja ceramah lagi ya, jangan nanti marah suami. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Maksud dan tujuan saya itu menyampaikan kalimat ini, menanamkan perbedaan itu bukan sebuah perpecahan di antara kita. Perbedaan-perbedaan seperti itu adalah melahirkan sebuah kecerdasan dalam berpikir, menambah kedewasaan dalam berpikir. Semakin banyak, tidak harus kesel, Pak. Sering saya ngasih contoh, sama dengan orang dipukul orang cara nangkis. Nangkis itu bisa begini, nangkis itu bisa begini, nangkis itu bisa begini. Sama aja, nangkis macam-macam. Bisa begini, ada yang lewat sini, ada yang pakai gini, ada yang pakai gini. Kalau pesilat rata-rata enggak begini, Pak. Ya karena saya kebetulan pernah juga belajar bela diri sama dengan orang begini-gini. Jangan dipaksakan dari sebuah perbedaan itu. Selama ada dasar hukum itu, Pak. Selama punya dasar hukum itu, Bapak jangan ribut. Bersama dalam perbedaan, berbeda dalam kebersamaan. Bukankah begitu dalam konsep Quran? Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Tidak mungkin masjid ini harus semuanya sama. Pasti ada perbedaan di balik kebersamaan. Bersama dalam perbedaan, berbeda dalam kebersamaan. Kalau itu adalah konsep wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalau ini yang kita wujudkan, insyaallah laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Subhanallah, Nabi diberikan kebahagiaan. Kita umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sangat dihormati, diberikan suatu keistimewaan nanti yang memberikan pertolongan untuk memberikan syafaat di surganya Allah apa di hari kiamat nanti. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita selalu berantakan karena perbedaan-perbedaan pandangan ijtihadiyah, perbedaan-perbedaan yang sedikit perlu kita didiskusikan, tidak harus saling menyalahkan. Kalau itu sudah tidak ketemu, maka ada kelapangan dada, lintalahu, kata Rasul, kata Allah dalam Quran. Bapak Ibu, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Pasti banyak kekurangan, Pak. Ini maulid pertama kali saya ini ceramah bulan ini, tahun ini ya. Karena apa? Ini sebagai pelatihan, Pak. Mohon maaf, saya nggak pernah ceramah. Karena itu hampir juga malam ini tidak bisa ceramah. Karena apa? Ada kegiatan pengamalan. Tapi alhamdulillah, saya bilang sama ibu yang undang saya, Bu, tolong doakan saya. Mudah-mudahan konser di BSB itu aman. Ya Pak, insya Allah aman Pak. Makanya saya datang ke sini. Karena apa? Sehingga bisa bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu. Yakin dan percaya ceramah saya ini adalah penuh dengan kekurangan. Saya minta maaf kepada para kiai, para ustadz, para ustadzah, khususnya para agama yang ini, para tokoh agama. Keterbatasan kami mohon dimaafkan, dan apabila ada hal-hal yang salah, itulah memang kekurangan dan keterbatasan wawasan dan kemampuan kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan aja.